Oke, selamat malam. Ya, hari ini saya rekaman podcastnya malam. Gimana kabar para pendengar drama nikah? Berjumpa lagi dengan podcast drama nikah. Semoga masih ada ya yang setia dengerin podcast ini. Hari ini saya mau cerita tentang pengalaman saya sendiri ketika dulu pacaran. Ya, sebenarnya ini ada hubungannya dengan pernikahan ya. Sebelum podcastnya dimulai, buat teman-teman yang mau kirim cerita, bisa kirim ceritanya ke ditulis dulu ya. Nulisnya yang berurutan, boleh disamarkan namanya ya kalau teman-teman merasa nggak nyaman. Ceritanya bisa dikirim ke WA 0822 104859. Jangan lupa juga follow Instagram kita yaitu @dramanikah. Dukung terus podcast ini ya, semoga kedepannya makin ramai yang dengerin. Kalau rame, saya kan semangat ya ngerekam cerita, dan saya sendiri juga nggak selalu ada cerita ya. Mungkin kalau teman-teman belum ada yang ngirim cerita, saya ngambil dari internet ya, dan nanti akan saya bacakan, tapi cerita yang menarik. Dan kedepannya saya juga pengen Instagramnya kalau maju ya konten ini, saya pengen bikin Instagram itu yang isinya cerita-cerita pernikahan, tapi bentuknya komik, tapi gambarnya yang Indonesia banget lah, bukan Jepang atau Amerika gitu. Kalau ada duitnya dari ini podcast yang ini kan bisa saya nyari kreator komiknya yang nanti saya nyumbang ceritanya dan diceritain dalam bentuk komik. Saya pengen juga sih rencana punya YouTube gitu ya, yang isinya cerita pendek seri gitu yang isinya drama seputar pernikahan. Ya, moga aja konten ini makin maju dan banyak yang dengerin. Jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, share ke Instastory ya, dan mention Instagram kita Drama Nikah. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi ini cerita pengalaman saya sendiri. Pengalamannya cukup sulit dilupakannya. Oke, jadi ini cerita saya dulu ketika pacaran. Sebelum ke ceritanya, mungkin saya akan bercerita tentang latar belakang saya ya. Jadi saya ini adalah seorang perantau ya, sekitar tahun saya lupa pastinya ya. Jadi dari daerah Jawa Tengah saya merantau ke Jakarta, yang tujuannya pasti mencari pekerjaan. Waktu itu belum kuliah ya, saya ke Jakarta masih pakai ijazah SMA. Saya di Jakarta ya bekerja ala kadarnya ya, dengan ijazah SMA. Saya waktu itu kerja sebagai pramuniaga ya di sebuah toko, dan gajinya itu
nggak begitu banyak ya, gajinya sekitar 1 jutaan ya, 1,2 atau 1,3 seperti itu. Jadi waktu itu saya ngekos. Oh ya, saya punya ini. Waktu itu setelah kerja saya kredit motor juga. Jadi dari latar belakang seperti itu nanti teman-teman bakal tahu gambaran ceritanya. Kemudian saya beberapa bulan kemudian ya, saya punya pacar yang latar belakangnya hampir mirip-mirip. Pacar saya bekerja di sebuah restoran. Pacar saya ini juga berasal dari daerah Jawa Tengah. Ketika pacaran, ya seperti layaknya orang pacaran, kadang lancar, suka, senang dilalui, dan kadang kita nemu juga masalah. Tapi intinya kita pacaran lumayan lama. Pacar saya ini tinggal di ngekos ya, bersama orang tuanya. Orang tuanya kebetulan juga kontrak lah. Kebetulan juga kerja di daerah Jakarta, jadi pacar saya kontrak. Jadi sudah gambar lah kita tuh seperti apa ya kondisinya. Singkat cerita, waktu itu kita pacaran sudah lumayan lama ya. Singkat cerita kita udah pacaran 3 tahunan. Otomatis sebagai seorang cewek, dia mempertanyakan keseriusan saya. Dan kebetulan bapaknya cewek saya ini udah kenal saya, karena kalau saya ngajak pacar pergi kan pasti izin dahulu, jadi otomatis kenal dengan saya. Sebenarnya saya ini cukup sering ya tanya, ini mau gimana, kita pacaran sudah terlalu lama. Gak enak lah kalau dijalin terus gak enak, takutnya malah dosa. Terus kebetulan teman-teman dari cewek saya kan sudah menikah, teman SMA sudah pada menikah. Mungkin dia ketika melihat sosial media merasa iri ya, atau kepikiran teman-teman sudah menikah atau ada yang sudah punya anak, kok dia malah masih pacaran, dan cowoknya ini kelihatan tidak serius. Mungkin bapak cewek saya ini juga sering tanya ya, tapi dia nggak secara langsung bertanya ke saya. Mungkin dia sering menanyakan ke pacar saya, cowoknya gimana, serius enggak, kamu pacaran sudah cukup lama, kok gini-gini aja gitu. Dan waktu itu ketika ditanya seperti itu, saya selalu ngambang jawabannya. Saya biasanya jawab, iya pasti, nanti aku cari duit dulu, kalau udah waktunya, udah ada duitnya, pasti kita nikah, jangan buru-buru dulu lah. Kita cari duit dulu, kita bareng-bareng, kita cari duit buat nikah. Intinya kan resepsi butuh duit lumayan banyak kan. Dan sebenarnya waktu itu saya kenapa selalu menunda-nunda,
saya merasa kurang siap ya. Saya di Jakarta sebagai perantau, di sini saya belum punya rumah, dan tentu saya mau menikah kalau sudah punya rumah. Walaupun di saat itu dengan pekerjaan saya waktu itu kayak terlalu sulit sih kalau punya rumah. Dan itu sering banget ditanyain, kapan nikah, dan saya itu sebenarnya sering ya diajak ke pulang kampung ke rumah pacar saya, dan saya selalu nggak mau ya, karena saya merasa belum percaya diri ya. Saya kerja belum terlalu mapan, terus kalau saya datang ke kampung tuh kesannya saya sudah serius untuk menuju ke jenjang pernikahan ya, istilahnya lamaran atau apa gitu ya. Jadi saya selalu menolak, walaupun di sini saya udah kenal dengan bapaknya pacar. Suatu hari pacar saya ini mengajak saya untuk beli cincin. Ini cincin ya buat apa ya, orang pacaran aja, bukan cincin buat tunangan. Intinya biar saya pakai cincin, dia pakai cincin, ya kita ngertiin lah perasaan seorang cewek. Mungkin takutnya ada cewek lain yang goda atau apalah, saya nggak tahu pasti, cuma mungkin tujuannya ke situ. Jadi waktu itu pacar ngajak saya beli cincin. Beli cincinnya itu kalau nggak salah di Cempaka Mas tuh mana ya, itu bukan cincin emas ya yang mahal tuh, enggak. Intinya cincin yang bentuknya mirip couple ya, bisa dipakai cowok cewek ya, mirip gitu. Jadi ini adalah pasangan, ketika dua-duanya make lah, orang lihat akan tahu kalau mereka pasangan. Oke, akhirnya kita beli cincin ke daerah ITC. Saya lupa harganya berapa, tapi yang pasti cincin itu murah sih. Murah ya. Saya lupa dikasih nama atau enggak ya di cincinnya, tanggal. Biasanya kan diukir ya, saya lupa pastinya. Yang ingat cincin itu murah itu. Akhirnya saya pakai cincin, pacar saya juga pakai cincin. Beberapa hari lah saya pakai cincin gitu. Namanya cincin murah ya. Ketika dipakai di jari itu gatel jari saya. Jari saya gatel dan kayak apa ya, pokoknya intinya gatel lah. Jadi sering saya copot. Terus saya bilang, oh ya, sempat waktu itu ditanya kenapa nggak dipakai. Terus saya bilang, nih saya tunjukin, nggak bisa nih pakai cincin itu, tanganku nggak cocok, gatel gitu kan. Padahal mungkin karena cincinnya murah. Nah, karena pacar juga tahu aku kurang cocok kali pakai cincin itu, akhirnya cincinnya itu buat kalung, buat bandul ya, liontin namanya. Oke lah, turutin aja lah, mau pacar kan. Kalau dia sih tetap dipakai di jari ya, kalau saya beli kalung terus buat bandul atau liontin. Tapi karena saya nggak pernah pakai kalung, saya risih ya, nggak nyaman lah. Akhirnya saya bilang ke pacar, aduh nggak cocok dah, nggak enak pakai kalung.
gini aja deh, udah ini cincin bawa kamu, simpen aja dah. Yang penting udah pernah beli kan, udah pernah pakai. Ya walaupun kayak kurang ikhlas pacar, akhirnya ya udah deh, karena emang dia tahu nggak nyaman kan. Oke, akhirnya cincin dibawa dia. Kemudian saya lupa ya, selang beberapa bulan atau apa gitu ya, kita masih pacaran. Terus ya intinya saya sering lah ditanya keseriusannya gimana. Ya gimana ya, sebenarnya saya waktu itu kenapa selalu bukan menolak ya, saya sebenarnya mau gitu menikah, tetapi kondisi ya gaji belum terlalu cukup, kemudian buat bayar cicilan motor, buat apa ya, gaji sebulan tuh buat makan bulan itu kadang di akhir bulan habis gitu. Gimana mau nikah gitu kan. Sebenarnya selebih ke soal materi kurang belum terlalu siap, dan mental kali ya. Waktu itu saya masih pengen seneng-seneng, tapi yang nomor satu materi belum siap. Suatu hari saya mau pulang kampung. Jadi kampung saya itu daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengahnya itu deket Jogja. Sedangkan pacar saya ini deket mana ya? Deket Purworejo atau mana gitu rumahnya. Jadi sebenarnya bukan searah ya. Tapi kalau lewat Semarang itu, dia kan di selatan Jawa ya, hampir selatan Jawa. Sedangkan saya kalau pulang itu lewat utara gitu, nggak ngelewatin sebenarnya, karena saya bisa naik bus ya pulang. Nah karena tahu saya pulang, pacar saya ini ngajak. Oh ya, pacar saya ini tiba-tiba atau udah punya rencana dia juga mau pulang kampung. Saya lupa pastinya waktu itu ya. Saya kurang yakin dia emang tiba-tiba pengen pulang, tahu saya pulang, atau dia emang udah ada rencana. Nah intinya dia ngajak, gini aja deh, kita pulang bareng yuk. Nanti kamu pulang ke rumahku dulu. Kamu kan belum pernah nih ke rumahku. Pulang ke rumahku dulu. Nah siangnya kamu pulang tuh, lanjut pulang ke rumah kamu. Ya kenalan sama orang tua lah, ibu itu. Karena waktu itu emang belum terlalu kenal ya. Saya pernah ketemu sekali tapi cuma sebentar. Saya sempat mikir sih, kalau saya pulang ke rumah dia dari utara ke selatan dulu, terus agak ke utara lagi, ya muter sebenarnya, lebih jauh. Tapi nggak apa-apa lah, karena kemauan pacar kan. Dan itu cuma sebentar kan. Waktu itu kita rencana pulang hari Kamis malam ya, dan sampai sono tuh harusnya Jumat pagi sih. Waktu itu pulangnya cukup mendadak beli tiketnya ya. Saya sama pacar naik taksi ke arah Kemayoran, kita naik Damri itu. Kita langsung beli di tempat ya, beli on the spot. Nah untung dapat tuh tiketnya. Dan busnya tuh wah sempit banget sih. Biasanya saya naik lebih bagus dari itu. Itu mungkin karena kita belinya mendadak ya, sisaan ya. Kita nyampe Kemayoran
maghrib. Terus setelah maghrib itu terus busnya tuh berangkat tuh lumayan malam ya, jam 8. Jadi kita nunggu di situ lumayan lama ya, naik Damri masalah. Oke, waktu itu kita pulang naik bus. Selama perjalanan lancar lah. Nyampe sono pagi sekitar jam 6 lah. Sekitar jam 6. Saya masih ingat kita dijemput sama saudara pacar deh masalah. Jemput. Kemudian ya dari terminal lumayan deket sih ternyata. Mungkin 10 menit dari terminal ya rumah dia ya. Akhirnya saya nyampe rumah pacar ya. Itu baru pertama kali ya. Jadi sebenarnya saya belum pernah ya ke rumah pacar. Iya, emang belum pernah pacaran ya. Pacaran SMA ya. Gimana mau ke rumah pacar? SMA pacaran cinta monyet kali ya. Saya belum pernah punya pacar jauh terus main gitu. Belum sih. Nah, jadi saya merasa canggung lah. Saya nyampe sono, saya duduk di ruang tamu, kenalan sama ibunya. Dan bapak pacar saya ini udah pulang ya sebelumnya ternyata. Saya lupa. Intinya bapaknya udah pulang ya. Saya ketemu bapaknya, ketemu ibunya, yang ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Bingung juga sih mau ngapain sih di sana. Pagi itu sarapan kalau salah ya. Sarapan, minum teh. Kemudian saya ngeliat suasana di sana lah. Rumah di sana itu masih kampung ya kondisinya. Masih banyak pohon kelapa, masih banyak tanaman-tanaman, kebun. Jadi samping kiri rumah tuh kebun, depan ada kebun kecil, samping kanan juga ada, terus baru ada tetangga. Intinya masih perkampungan mirip sama kampung saya lah. Dan kayaknya gotong royong sama warga tuh kuat lah. Setiap ada orang lewat nyapa. Jadi saya duduk depan rumah tuh ada orang lewat nyapa. Jadi ya akrab gitu sama warga. Kadang ada orang main tiba-tiba masuk. Ya kayak gitulah, seperti itu. Kondisinya sama warga tuh sama tetangga akrab gitu. Oke. Ya saya sempet kaku lah, tanggung gitu di sana. Cuma ya makin siang makin cair. Waktu itu hari Jumat ya. Saya siangnya itu Jumatan terus. Oh iya, saya Jumatan sama ini ya, bapaknya cewekku ya. Kita Jumatan lumayan jauh sih masjidnya. Karena lumayan jauh kita naik motor. Saya diboncengin. Oke. Kita Jumatan berdua sama bapaknya cewekku. Habis itu kelar Jumatan sekitar jam berapa ya? Jam 13 lah, jam 1-an. Nah, udah siang nih. Terus habis Jumatan saya duduk-duduk di teras. Saya ngeliatin HP, udah jam 1. Habis ini makan siang pikirku kan. Habis makan siang istirahat bentar lah. Duduk-duduk ntar. Aku mikir jam 3 baliklah ke terminal. Cari bus terus ke rumah saya lah. Karena lumayan jauh kan. Jadi
Ya udah duduk bentar gitu kan. Saya di teras waktu itu, saya ingat banget ya, saya duduk di teras. Selesai sholat Jumat tuh duduk di teras rumah cewekku. Masih ingat aku tuh pakai kemeja sama celana pendek gitu, ngadem lah istilahnya. Di dalam malu kan, bingung mau ngomong apa sama ibunya cewekku. Duduk di luar, terus ya namanya kampung banyak orang lewat ya, ada yang ke kebun, ada yang tetangganya yang masuk ke rumah, entah minjem apa, minjem ember atau apa. Orang kampung kan seperti itu ya. Saya duduk teras, tiba-tiba ada beberapa bapak-bapak datang masuk ke rumah ya, bilang Assalamualaikum gitu. Dia masuk, aku senyum, wah ini berarti tetangganya nih gitu. Beberapa menit kemudian ada yang datang, bapak-bapak pakai kemeja, celana panjang itu, masuk. Ya Assalamualaikum, ya dia maju, masuk lagi. Sampai ada beberapa orang yang masuk itu, ada 5 orang tuh, 6 orang gitu ya. Ada apa ya? Ada kenduri kayaknya. Tapi aku masih di luar kan, duduk di teras pakai celana pendek. Ada apa sih? Mungkin kenduri ya. Kan saya bukan warga sana, jadi kurang tahu, bingung ya. Mau ikut nggak ya kenduri? Kenduri tahu nggak ya teman-teman? Kenduri itu kayak selamatan lah. Di kampung ada selamatan panen, selamatan apapun itulah. Lahiran juga ada selamatan kenduri. Saya pikir semacam itu selamatan. Saya kurang tahu selamatan apa gitu. Kenduri yang setahu saya ya. Udah, saya duduk di luar aja, bingung mau ngapain kan, pakai celana pendek juga kan. Terus di dalam udah ada beberapa orang tuh ngumpul. Tiba-tiba saya dipanggil, suruh masuk. Kamu masuk ya? Itu bapaknya cewekku. Hah, masuk pak? Iya masuk. Saya bingung tuh pakai celana pendek kan. Wah, masa suruh ikut acara pakai celana pendek kan? Ya udah deh, masuk aja. Terus cewekku itu di dalam ya. Kan ada, kalau di kampung, rumah kampung kan ruang tamu, terus ada gorden ya, ke ruang makan. Cewekku ngintip, senyum-senyum. Terus dan di dalam saya bingung ya, apaan sih ini ya. Terus bapak-bapak yang lebih tua tiba-tiba memulai acara, membuka acara ya. Dan di situ saya baru sadar kalau itu tuh acara lamaran. Jadi acara lamaranku ternyata. Aduh. Dan itu ternyata itu tuh acara lamaranku. Bingung tuh. Aduh. Wah, enggak kepikir. Ternyata itu tuh acara lamaran aku sama cewekku. Tiba-tiba cewekku disuruh bapaknya ngambil cincin. Dan itu cincin yang waktu itu kita beli. Dan di situ aku ditanya, kapan bakal ngelamar cewekku gitu.
Aduh. Jadi dalam kondisi gak siap, gimana ya perasaanku ya. Jadi waktu itu tiba-tiba ditanya, kapan kira-kira mau ngelamar pacarnya ini, kasih kepastian. Dan tanpa pikir panjang, aku bilang 6 bulan lagi saya akan lamar. Dan di penutupan acara, kita saling bergantian makin cincin. Beberapa jam kemudian, aku di dalam bus pulang, bengong di bus. Ini mau lamaran pakai duit apa ya? Resepsi pakai duit apa ya? Nah, kurang lebih kayak gitu ceritanya. Seru nggak ya? Karena ngerekamnya lumayan malam ya. Intinya, waktu itu dalam waktu beberapa menit saya masih belum sadar kalau itu acara lamaranku sebenarnya. Acara lamaran kita sebenarnya. Nah, nggak tahu nih seru atau nggak ceritanya. Yang pasti ini buat cewek-cewek yang cowoknya nggak mau nikahin tapi pacaran udah lama, bisa pakai trik ini. Oke, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa follow Instagram kita, kirim cerita kalian ke 0822 104859 atau DM Instagram kita. Follow juga Instagram kita @dramanika. Terima kasih.